Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom and good afternoon, everyone. Welcome to SPAS Tata Migas Balikpapan Student Chapters Web Conference with the team Optimizing Drilling Performance Best Practice for Safe, Efficient, and Cost-Effective Well Operations. How are you guys? Hopefully, all of you are always in a good health and, of course, still have a great enthusiasm to join our event today. Let me introduce myself. My name is Nurul Hanjani as the moderator who will guide this event today. Before the event starts, I ask for your attention to all of you who are present to be able to turn off the microphones and activate the cameras so this event can run smoothly. And for your information, that today's session will be delivered in Bahasa. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bang Farid Daniel Abizar, selaku Sekretari of SPI STT Migas Balikpapan Student Chapter. Kepada Bang Farid, dipersilakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. First of all, on behalf of our President and Vice President of the SPS Tatamigas Balikpapan Student Chapter, who are unfortunately unable to attend today's event, I would like to extend their sincere apologize for their absence. So, my name is Farid Daniel Abizar, as a Secretary of the SPS Tatamigas Balikpapan Student Chapter. It's my pleasure to represent them all. Welcome all of you to today's web conference. Today, we are pleased to have a very interesting topic is optimizing drilling performance, best practice for safe, efficient, and cost-effective well operation. A warm welcome to our distinguished speaker, Mbak Kezia Yohan Lanada ST. Thank you for taking the time to share your knowledge and experience with us today, Mbak Kezia. We also appreciate all participants for joining us, and hopefully the session will provide valuable insight and be beneficial for everyone. Thank you and enjoy the session. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Farid atas sambutannya. Berikutnya, saya akan membacakan profil dari pembicara kita siang hari ini, yaitu Mbak Zesha Yohan Lananda ST. Mbak Zesha ini merupakan lulusan dari Universitas 11 Maret dengan program studi teknik kimia, di mana Mbak Zesha juga memiliki pengalaman kerja yang sangat luar biasa, yaitu diantaranya sebagai Technical Support Environment di PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur pada Januari 2021 hingga September 2021. Selanjutnya, Well Engineer Trainee di PT Pertamina Hulu Mahakam pada Oktober 2021 hingga April 2022. Kemudian Drilling Engineer di PT Pertamina Hulu Mahakam pada Mei 2022 hingga saat ini. Dan Performance Drilling Engineer di PT Pertamina Hulu Mahakam pada Juni 2025 hingga saat ini. Wow, keren banget nih profil dari pembicara kita yaitu Mbak Jesha. Oke, karena sekarang teman-teman sudah pada tahu background dari pembicara kita hari ini, jadi langsung aja kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu. Kita juga sudah terhubung dengan Mbak Jesha. Halo Mbak, gimana kabarnya Mbak? Halo guys, terima kasih ya udah diundang nih untuk ngisi sharing session hari ini ya. Sama-sama Mbak. Kalau boleh tahu kesibukannya Mbak akhir-akhir ini apa ya Mbak? Kerja sih ya. Wah, terima kasih banyak Mbak sudah menyempatkan hadir di sela-sela kesibukannya Mbak pada siang hari ini. Senang sekali pada siang hari ini kita dapat bertemu dan berdiskusi bersama Mbak Jesha. Oh iya, gimana Mbak? Apakah sudah siap? Oke, mungkin aku ini ya coba share dulu kali ya. Sebentar. Baik, kalau begitu langsung saja kita masuk di sesi presentasi kepada Mbak Cisha, dipersilakan. Sebentar ya, aku coba cek ya. Hmm,
Udah kelihatan kah? Belum, Mbak. Oh, ini pertama kalinya. Bentar. Hmm, oke. Udah ya? Sudah, Mbak, Sudah, sudah Mbak. terlihat. Sudah. Oke. Oke, berarti nih aku langsung mulai aja ya? Atau Boleh, lagi Mbak, ada? Iya, boleh. Oh, oke. Oke, pertama-tama first thing first aku ngucapin terima kasih banyak ya udah diundang kali ini terutama untuk panitia dari SPISTT Migas ya. Sebuah kehormatan bisa mengisi sharing session pada hari ini apalagi tentang optimizing drilling performance ya ini adalah apa kerjaanku saat ini sebagai performance engineer di Pertamina Hulu Mahakam ya. Jadi sesuai lah ya untuk sharing session ini pada siang hari ini. Nah, karena aku nggak pengen satu arah ya, jadi apa namanya, aku pengen kalian juga eh, tertarik nih dengan apa yang aku sampaikan pada siang hari ini. Jadi aku nanti mungkin ada 3-4 kuis gitu ya eh di saat aku presentasi. Nah, setiap orang yang berhasil menjawab pertanyaanku dengan benar, nanti aku kasih voucher GoPay 100.000. Jadi nanti apa namanya? Nomornya bisa dikirim ke panitia ya. Nanti biar aku bisa transfer. Oke. Jadi mungkin aku mulai saja ya untuk sharing session pada siang hari ini. Oke, ini udah di slide kedua ya. Oke, agenda pada siang hari ini tuh aku pengen menjelaskan ya kenapa sih drilling performance tuh matters gitu ya. Aku ini sih kalian karena kebanyakan di sini teknik perminyakan kan ya. Jadi aku anggapnya kalian udah tahu lah ya drilling itu apa gitu. Jadi ini tuh membahas kenapa drilling itu harus cepet kayak gitu ya. Nah, agenda pada hari ini tuh kita membahas yang pertama, kenapa sih drilling tuh performa drilling tuh penting gitu ya. Terus habis itu eh, key performance-nya tuh apa aja gitu ya. Terus habis itu drilling proses tuh best practice-nya kayak gimana. Terus selain itu, selain performance kita tetap harus safety number one ya. Nggak boleh kita ngebut-ngebut tapi safety-nya kita compromise gitu ya. Jadi tetap nomor satu adalah safety. Yang kelima adalah tentang digitalisasi. Jadi di apa namanya di sekarang ini kalau nggak ada digitalisasi itu kita tertinggal banget ya. Apalagi data-data sumur drilling itu tuh semakin banyak ya. Jadi kita harus bisa mengolahnya dan dengan keunggulan AI maupun machine learning gitu ya. Jadi apa namanya kita manfaatkan teknologi-teknologi itu gitu. Sebentar. Oke. Oke, dan yang terakhir mungkin aku beri beberapa masukan ya tentang career pathway kalau misalnya kalian kerja di bidang drilling. Oke, tanpa berlama-lama mungkin aku jelaskan dulu kali ya tentang drilling tuh apa sih ya? Kan ada banyak tuh drilling, exploration, delineation, development. Sebenarnya drilling itu kan sebenarnya bikin lubang gitu ya sampai ke reservoir, terus reservoir itu kita produksikan gitu ya. Kita pengen mengambil oil atau gas yang ada di dalam perut bumi gitu. Nah, ada beberapa tipe wells ya. Ada beberapa objektif. Yang pertama ada exploration, delineation, dan development. Di tahap exploration ini tuh kita lagi mencari apa namanya? Lagi mencari reservoir yang entah itu tuh ada atau enggak gitu ya. Secara apa namanya? Bahasa bayinya gitu ya. Jadi kita nggak tahu nih di situ tuh beneran ada oil atau gas atau enggak gitu ya karena data-datanya tuh masih nggak ada gitu jadi kita tuh sebenarnya eksplorasi tuh juga mencari data gitu nah kalau delineasi wells itu adalah saat kita udah ketemu nih pas kita ngebor exploration dan ternyata udah ketemu apa namanya
reserve-nya gitu ya. Ternyata kita menemukan oil atau gas, kita pengen tahu sejauh apa sih si reservoir ini gitu ya. Nah, development adalah fase di mana kita menguras habis seluruh oil dan gas yang sudah kita petakan gitu ya, reservoir yang sudah kita petakan seperti itu. Nah, gimana directionnya yang apa sumur-sumur yang kita apa bentuk gitu ya? Ada yang cuma vertikal, ada yang J profile, ada yang horizontal, ada yang S, ada yang bisa belak-belok kemana aja gitu ya. Jadi tergantung surface koordinat yang apa wellhead-nya ya yang kita tentukan dari awal gitu karena kalau misalnya kita offshore kita kan nggak bisa tuh bikin platform setiap apa ada sumur terus bikin platform gitu ya jadi di platform yang ada arah reservoir yang ada jadi kita bisa belok-belok menembus si reservoir itu gitu. Oke, lanjut ke ini dulu. Apa sih drilling rig itu ya? Jadi drilling rig itu ada banyak gitu ya jenisnya ya. Kalau, nah ini pertanyaan pertama nih. Ada yang tahu nggak di PHM itu barge rig apa yang aku sebut dong ya. Rig apa yang digunakan di PHM nih untuk satu orang penanya. Nanti dicatat ya, minta tolong ya panitia ya. Kalau di PHM itu menggunakan rig apa? Kita ada dua rig nih yang kita gunakan nih di PHM. Ada yang tahu nggak? Ada nggak yang mau jawab? Langsung aja ini ya, open mic ya. Ya, teman-teman tahu. Izin jawab, Mbak. Oke, siapa ini? Kenalan dulu. Farid ya? Saya Farid. Ya, saya Ya. Farid Daniel Abizar, Mbak. Mm-mm. Setahu saya untuk di PHM sendiri, Mm-mm. yang pertama itu ada jack up rig, Mbak. Mm-mm. Tuh. Terus yang kedua ada Terus apa? yang kedua itu kita gunakan yang eh, semi submersible, Mbak, kalau tidak salah. Semi submersible rig. Wah, gede banget ya. Oke, oke, nggak apa-apa. Oke, tetap dapat hadiah ya. Nanti tolong dicatat ya. Jadi eh, untuk perkenalan juga ya di PHM ini, kalau kalau di Kalimantan tuh kan ada tiga ya Pertamina ya, empat lah sama Eni ya kan. Kalau Eni udah tahu lah semua offshore ya kan. Kalau di Kalimantan tuh Pertamina tuh ada tiga, PHKT, PHSS dan PHM. Nah, PHKT ini ada land rig dan ada offshore rig. Nah, kalau PHSS ini semua land rig, nggak ada mereka punya laut ya, di yang di laut nggak ada. Nah, uniknya di PHM ini tuh kita punya yang namanya swam barge rig. Jadi kita itu tuh ngebor di swam, tau nggak? Yang di bagian Samarinda itu. Kalau kalian naik apa sih boat-boat gitu ya. Kalau misalnya di bagian Samarinda tuh banyak banget platform yang kecil-kecil cuma ada dua atau tiga sumur. Nah, itu ngebornya pakai Swambars ini karena dia itu tuh shallow water ya. Jadi dia itu water depth-nya itu di bawah 6. Nah, karena di bawah 6 kita menggunakan Swambars rig gitu. Kenapa kok kita nggak pakai jackup gitu ya? Bisa aja sih jackup gitu kan ngebor swabbers tapi semakin ke kanan ini harga rignya itu semakin mahal gitu jadi land rig ini paling murah karena nggak butuh apa advance teknologi gitu ya nah swabbers ini dia tuh sebenarnya bars terus dikasih rig gitu di atasnya karena dia shallow water aja jadi murah juga dia walaupun lebih mahal dari Landric ya nah terus Jacob nah ini udah medium tuh dia udah termasuk mahal tapi yang paling mahal ini tuh adalah drilling ship gitu ya karena dia langsung bisa kemana-mana dengan water depth lebih dari 500 meter nah kalau di PHM ini menggunakan Swamber Rig dan Jacob karena water depth-nya di bawah 80 meter gitu ya sedangkan kalau di Eni itu kita udah menggunakan semi sub karena water depth-nya lebih dari 100 ya. Seperti itu. Ini untuk pengenalan aja. Lanjut lanjut aja. Tadi ya, sudah aku sebutkan dari berbagai macam rig gitu ya. Jadi daily cost rig itu tuh sangat mahal ya. Jadi nggak ada waktu istirahat di rig ya.
1 jam itu sangat berharga gitu. Kalau dilihat dari PPT ini ya, 40% sampai 60% capek capital expenditure itu tuh dicaplok sama biaya pembuatan sumur doang, ya kan? Betapa mahalnya sumur-sumur ini gitu ya. Nah, terus habis itu eh, kos apa namanya? Kita tuh biasanya masih buang-buang duit karena kita ada sebuah problem atau suatu isu saat kita ngebor itu biasanya dinamakan non productive time ya. Jadi ini tuh adalah NPT itu adalah suatu hal yang kita hindari karena kita tuh buang-buang waktu ya gitu ya. Itu yang sesuatu hal yang kita tidak inginkan saat kita melakukan operation di rig. Nah, ini adalah salah satu contoh apa ODR. ODR itu Operation Daily Rig-nya doang itu tuh 150.000 K per per day. Jadi ini cuma rig-nya doang ya. Jadi belum servis-servis yang lain. Kalau udah sama servis-servis yang lain tuh bisa sampai 250 sampai 300.000. Jadi even rig-nya doang itu tuh setengah harga dari si eh, harga per day-nya gitu ya. Betapa mahalnya ini kita melakukan operation. Makanya tidak boleh ada waktu standby atau apapun itu. Pokoknya rig harus jalan. Mau badai kek, mau apa kek, rig harus tetap jalan ya. Karena daily-nya, bukan daily ya, per detiknya aja mahal banget gitu ya. Bisa dikonversikan langsung ke apa namanya, ke rupiah gitu ya. Dan untuk biaya sumur offshore, offshore sendiri itu satu sumur itu 20 juta ya. 20 juta bukan 20 juta rupiah, tapi 20 juta US dollar. Jadi bisa bisa dibayangkan ya seberapa mahal satu sumur gitu ya. Nah, jadi tapi challenge-nya di eh, apa namanya? Challenge drilling ya. Sekarang ini apalagi di khususnya di Kalimantan sumur-sumurnya tuh mecer gitu ya. Jadi target-target reservoirnya tuh mulai susah-susah gitu ya. Karena susah-susah semakin dalam gitu ya. Jadi apa namanya? Biaya sumur tuh juga akan semakin mahal karena durasinya juga akan semakin mahal gitu. Oke, itu untuk apa kenapa kita perlu performance ya saat drilling. Nah, ini penjabarannya, penjabaran dari apa beberapa apa namanya kos-kos yang ada dalam satu sumur gitu ya. Ada tubulars, ada drilling fluid and cement, terus ada recost itu sendiri bisa dilihat recost itu menyumbang 35% dari harga sumur ya. Nah, bisa dilihat juga nih, recost, ada service MWD LWD, logistik, drilling fluid and chemicals. Itu tuh semuanya berdasarkan duration gitu ya. Kalau tubular memang dia emang nanti aku jelasin ya tangible and intangible itu dalam satu sumur berapa depthnya gitu ya. Tapi kalau recost semakin lama sumur, semakin lama durasinya, berarti sumur kita akan semakin mahal gitu. Jadi eh, kita pengen sumur itu tuh dibor cepet, cepet selesai ya kan, nggak ada NPT, nggak ada isu, harganya murah gitu ya. Itu apa namanya kunci dari performance drilling. Yang penting cepet, murah. Nah, ini eh apa namanya? eh ini apa namanya? Aku pengen jelasin tentang tangible dan intangible drilling ya. Jadi eh, di sebuah kos sumur, capek sumur itu tuh ada namanya intangible dan tangible. Tangible cost itu adalah cost yang fisik gitu ya, yang akan kita tinggalkan, kayak misalnya casing ya kan, casing, tubing itu tuh semua kan kita nggak bawa dia ya, nggak bisa kita apa ya namanya, recycle gitu ya. Nah, sedangkan kalau intangible ini adalah biaya-biaya yang seperti jasa gitu ya. Rig itu kan sebenarnya jasa ya. Rig, MWD, LWD, terus apa lagi? Marine, semua itu jasa dan itu masuknya ke intangible. Tapi kalau sesuatu yang nggak bisa kita apa namanya
nggak bisa kita recycle atau itu memang udah taruh aja di situ gitu ya. Nah, itu namanya tangible gitu. Oke, lanjut ke, nah ini kita sudah masuk ke key performance metric. Aku eh, pengen tahu dulu nih, tahu nggak apa ROP itu apa? Ada yang bisa jawab nggak? Apa itu ROP? Rate of penetration tuh apa sih di dalam drilling? Ada nggak yang bisa jawab? Jangan Farid lagi ya. Kayak teman-teman yang tahu jawabannya. Cek, cek, apakah suara saya terdengar? Yes, gimana? Apa jawabannya? Ini dari siapa nih? Saya Mbak Mas Agung, Agung Oh, Mbak. aku. Oke. Ya, izin menjawab. Rate of Hmm. penetration itu laju atau kecepatan dari mata bor ketika Mm-mm. menembus formasi batuan. Betul, betul sekali. Jadi dia itu tuh apa? Kecepatan ya, kecepatan kita tuh ngebor gitu ya. Jadi semakin apa namanya tinggi ROP berarti sumur kita akan semakin cepat. Kalau semakin cepat berarti sumur itu akan semakin cepat juga selesainya gitu ya. Berarti kalau semakin cepat selesai semakin murah gitu. Tapi ada dua nih perbedaannya. Ada di sini ada ROP yang pertama, yang kedua adalah OBROP. Bedanya tuh apa? OBRP itu kalau di apa namanya Pertamina lain atau di APH lain itu tuh biasanya disebutnya dengan instantaneous ROP ya. Jadi instan ROP itu adalah saat bit kita itu kecepatan saat bit kita tuh makan si formasi itu tadi ya. Jadi cuma dihitung itu doang gitu. Nah, sedangkan ROP-nya doang atau kita biasa bilang average ROP, ROP itu adalah pas saat kita ngebor sama saat kita connection. Connection ini adalah kalau misalnya ini kita udah ngebor satu stand gitu ya atau 1 30 meter gitu kan udah habis ya eh apa namanya si drill pipe-nya. Nah, itu kan kita perlu nyambungin tuh si drill pipe-nya lagi. Nah, waktu masukkan ke waktu ngebor. Nah, itu tuh namanya ROP. Nah, kalau OBROP itu cuma saat kita apa makan si formasi itu doang gitu ya. Jadi ROP akan lebih rendah daripada OBROP. Adalah ditambah waktu dari saat dia connection ya, nambah si drill pipe itu makanya di PHM ini tuh mengoptimize dua dua ini ya dua dua ROP gitu ya. Selain OBROP kita menggunakan bit yang agresif, kita juga mengoptimize waktu connectionnya. Kita kalau best practice di PHM itu namanya fast connection gitu ya. Yang biasanya kalau di tempat-tempat lain itu bisa 20 menit, 15 menit, itu sampai 5 menit aja gitu. Jadi eh, yang pengen aku sampaikan di sini adalah bukan cuma ngebornya doang gitu ya yang harus kita lihat gitu, tapi keseluruhan dari pertama rig masuk sampai dia keluar karena kita itu bayar rig setiap saat gitu. Kita dia mau moving, dia mau apa lagi? Kalau misalnya ada maintenance dari NPT lain, kita tetap harus bayar sih rig-nya gitu ya. Misalnya kita ada apa NPT di directionalnya gitu ya, kita tetap harus bayar sih. Maaf teman-teman, mungkin bisa ditunggu.
Halo? Oh, tadi keluar ya? Iya, Oh, Mbak. koneksiku nih. Jaringannya putus. Koneksiku ya tadi ya? Iya, Mbak. Oke, oke. Sorry, sorry. Soalnya ini deh. Kalau di kantor tuh pakainya MS Team kan ya. Jadi aku cuma bisa pakai internet internet HP ini bukan internet apa namanya kantor karena kantor ngeblok Zoom gitu ya. Jadi sorry, sorry. Jadi eh, internetnya jadi jelek. Mungkin aku ini aja kali ya off video aja ya untuk biar nggak berat izin ya. Iya. Oke, aku lanjut aja ya langsung ya. Mungkin bisa di-share screen lagi, Mbak. Oh, belum keluar kah? Nggak muncul di saya, Mbak. Oke, bentar. Aku stop share screen dulu soalnya. Udah, bentar ya. Sorry, sorry. Stop share. Udah kah? Sudah, Mbak. Oke. Oke, lanjut aja kali ya. Jadi tadi udah ngomongin tentang apa namanya key performance-nya ya, which is si apa namanya si OB, ROP, dan ROP. Nah, kita belajar tentang flight time nih. Flight time itu tuh adalah saat kita nggak ngebor. Nanti akan kelihatan di grafik ya. Flight time itu apa? Jadi non-depth additional. Dia tuh di luar dari drilling. Jadi kalau drilling kan selalu nambah ya depth-nya ya. Kalau flight time itu tuh adalah waktu saat kita nggak ngebor. Maka namanya dinamakan flight time. NPT, lalu kita ada namanya NPT. NPT itu adalah non productive time dan kita juga ada ILT yaitu invisible lost time. Nah, ini adalah dua yang harus dibedakan juga tentang performance karena kalau NPT itu tuh tidak disengaja gitu lah ya, bisa dibilang gitu. Sedangkan ILT itu tuh kita sengaja gitu. eh, jadi sesuatu hal yang berbeda tapi sama-sama menambah cost atau duration dari suatu sumur. Nah, nanti untuk yang flat time sama NPT ILT akan aku jelasin di next slide-nya. Nah, bisa dilihat ini udah masuk grafik ya. Iya, Mbak. Oke, ini udah masuk grafik ya. Oke, jadi ini visualisasi cara kita melihat apa namanya performance drilling kita ya. Jadi ada yang hijau itu plan, sedangkan yang merah itu tuh actual gitu. Nah, tadi aku bilang flat time. Flat time itu adalah yang dia itu tuh horizontal ya. Jadi dia itu nggak nambah kedalaman. Jadi itu adalah saat kita itu lagi waktu saat tidak ngebor gitu ya. Nah, pertanyaanku nih, satu pertanyaan. Ada yang tahu nggak salah satu contoh phase saat kita ngebor tapi dia nggak nambah kedalaman tuh apa? Ada yang tahu nggak? Gak ada ya? Emang nggak susah sih, nggak apa-apa. Jadi flat time ini adalah salah satu contohnya saat kita ngebor, terus habis itu kan kita cabut BHA ya kan. Kalau cabut BHA itu kan nggak nambah depth gitu ya. Jadi dia itu tuh makanya dia tuh masuk ke dalam flat time. Terus habis itu setelah kita cabut BHA kan kita masukin tubing atau casing gitu ya. Terus habis itu kita semen. Nah, itu juga masuk ke dalam flat time. Jadi flat time ini adalah sesuatu waktu yang tidak menambah kedalaman, sedangkan dia yang selain ini itu adalah dia itu drilling aja gitu ya, karena dia yang menambah kedalaman. Ini untuk membaca namanya DVT chart ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti ada yang masuk ke drilling, nah itu tuh harus bisa nih baca
depth chart ini gitu ya, di VT chart ini gitu. Oke, lanjut ke tadi aku jelasin tentang apa sih bedanya NPT sama ILT gitu ya. Jadi NPT itu adalah non produktif, jadi emang nggak produktif, sedangkan invisible, jadi itu dia hidden gitu ya, nggak disengaja gitu. Nah, kalau yang non produktif time, not NPT ini itu tuh salah satu contohnya adalah failure-failure yang misalnya stuck pipe gitu ya. Terus misalnya kita ada fishing activities, misalnya kita BHI-nya stuck, terus habis itu fishing, terus kalau misalnya kita masuk ke zona loss gitu ya. Nah, itu tuh masuk ke NPT, sesuatu hal yang tidak bisa kita kendalikan gitu ya, operationnya. Sedangkan ILT adalah sesuatu yang slow gitu. Sebenarnya kita bisa aja cepet gitu, tapi karena kita pengen yang aman aja, ya kan, eh, udah terbiasa dengan yang lambat-lambat. Nah, itu tuh adalah sesuatu namanya ILT gitu. Jadi ILT itu adalah sesuatu yang sebenarnya bisa cepet, tapi karena sudah nyaman atau karena memang pengen safe aja mainnya, nah itu tuh namanya ILT gitu ya. Waktu yang bisa kita optimalkan gitu seharusnya. Nah, sedangkan NPT itu enggak, dia itu sesuatu hal yang nggak bisa ya di luar kontrol kita gitu. Jadi ada dua ya. Nah, yang biasa kita lihat sebagai drilling performance engineer adalah di ILT-nya, seperti itu. Nah, ini aku mau pertanyaan logika aja sih. Misalnya aja nih, eh rig A gitu ya, ngebornya ROP-nya 50 meter per hour. Terus rig B 30 meter per hour. Tetapi rig A ini tuh mengalami banyak NPT gitu loh. NPT-nya misalnya 5 hari gitu. Sedangkan rig B itu nggak ada dia itu tuh masalah apapun, lancar-lancar aja. Nah, menurut kalian tuh performance-nya lebih baik mana? Ada yang tahu nggak? Lu? Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Ada nggak yang bisa jawab tadi pertanyaanku? Gampang aja sih. Bisa diulang nggak pertanyaannya, Mbak? Oh, oke. Jadi gini, rig A itu tuh memiliki ROP ya, ROP rate of penetration 50 meter per hour. Sedangkan rig B itu punya ROP 35 meter per hour. Nah, rig A ini tapi NPT-nya tuh 5 hari gitu ya. Sedangkan rig B itu nggak ada NPT, dia tuh ngebornya lancar-lancar aja. Ini dengan case depth TD-nya sama gitu ya. Nah, menurut kalian tuh yang memiliki performance yang lebih baik yang mana? Rig A atau Rig B? Permisi Mbak Kesya, saya izin menjawab. Apakah boleh? Hmm? Boleh, boleh. Eh, Mohon maaf sebelumnya saya belum bisa on cam Mbak. Tapi Oke, oke, jawaban aman. saya kayaknya sih Rig B ya Mbak, lebih baik. Better Rig B karena meskipun ROP-nya itu lambat, tapi eh, jalan terus Mbak. Jadi mungkin lebih baik ngebor pelan tapi jalan terus daripada ngebor cepat tapi sering berhenti. Seperti itu sih Mbak. Jadi, karena Rig A Oke. itu bisa borosnya itu bisa biaya sewanya itu bisa boros. Kalau rig B itu lebih hemat karena nggak ada waktu nganggurnya gitu Mbak. Itu dari saya Betul. sih. Betul sekali. Jadi duration matters ya, apapun kecepatannya, tapi kalau misalnya ada isu akan lebih baik yang lambat gitu ya. Jadi intinya ya. Jadi kita itu kalau kalau misalnya memandang performance tuh bukan cuma drillingnya tapi secara keseluruhan dari waktu sumur itu gitu. Oke, terima kasih ya. Oke, mungkin kita lanjut ke drilling proses ya. Gimana cara kita drilling engineer itu tuh mengplan sebuah drilling program gitu ya. Yang pertama, pasti kita melakukan planning dulu ya, desainnya gimana, optimize-nya, trajektorinya kayak gimana. Terus habis itu sesuai dengan apa namanya, yang penting tuh kalau misalnya bedanya kita bikin trajektori, sebenarnya timnya
subsurface itu tuh sebenarnya mereka juga bisa gitu ya bikin trajektori gitu ya. Tapi trajektori mereka tuh nggak make sense gitu ya kalau kita bilang ya, nggak drillable gitu, nggak bisa di drill gitu. Even pakai rig apa juga nggak bisa gitu ya, karena di luar dari limitasi apa dari limitasi rig kita gitu. Karena mereka tuh biasanya kalau bikin trajektori yang penting masuk ke dalam apa sweet point-nya reservoir mereka gitu ya. Jadi masuk ke tengah-tengahnya si apa namanya kalau kita bilang poligon gitu ya. Nah, sedangkan apa drilling engineer itu tuh eh, melakukan optimasi gitu ya, pengen bikin trajektori itu tuh lebih bisa drillable gitu ya. Jadi walaupun nggak sesuai dengan masuk ke reservoir apa namanya target yang mereka inginkan, tapi itu yang penting tetap masih masuk ke dalam range-nya ya yang mereka berikan, tapi itu nggak masuk ke sweet point, tapi yang penting bisa dibor gitu ya. Nah, mereka tuh kadang kalau bikin trajektori itu meleak-leok gitu ya, kayak kayak goyang inul gitu ya. Nah, drilling engineer berfungsi untuk membuat trajektori itu lebih lebih make sense gitu ya, kalau kita bilang. Nah, dari desainnya drilling engineer ini, dari desainnya drilling engineer, kita bisa mengetahui nih dari baseline kita. Biasanya kalau misalnya kita ngebor kayak gini tuh waktunya berapa hari sih, costnya berapa sih. Nah, itu juga tugas dari si drilling engineer. Pas kita masuk waktu plan gitu ya. Nah, saat kita drilling engineer tuh sudah ngeplan dengan baik, ya kan, kita milih BH yang mana, mat apa gitu ya. Nah, habis itu kita melakukan execution. Nah, execution ini tugasnya orang lapangan yang eksekusi gitu ya, supervisor. Tapi apa tugasnya drilling engineer udah selesai? Gak juga. Kita tuh bertugas untuk memonitoring operation itu sesuai dengan yang kita plankan gitu. Nah, kalau misalnya nggak sesuai gimana gitu? Kalau misalnya itu di luar dari, maksudnya bukan problem atau apa gitu ya, emang drilling aman-aman aja gitu. Nah, tugasnya drilling engineer adalah memberikan input ke tim lapangan agar sesuai planning yang eh, kita kita lakukan di awal gitu ya. Karena planning itu dari awal itu kita tuh memberikan apa menghitung cost gitu ya, cost duration itu tuh kita minta izin gitu ya ke SKK Migas. Jadi kalau misalnya cost itu di luar dari izin kita ke SKK Migas, kita tuh harus melakukan notifikasi ulang gitu ya, bahkan meeting ulang ke SKK Migas gitu. Jadi beneran tugas engineer tuh harus memplankan cost itu tuh sesuai gitu ya, nggak boleh terlalu sedikit, nggak boleh terlalu banyak gitu. Nah, selanjutnya ke evaluation and lesson learn. Nah, setelah apa eksekusi gitu ya dari tim operation, nah kita tugasnya engineer tuh ini tuh udah sesuai nggak sih? Ini tuh lebih lambat nggak sih dari sumur sebelumnya? Ada nggak sih yang kita optimasi gitu ya? Kita melakukan evaluasi gitu. Nah, itu tugasnya drilling engineer. Jadi dia sampai sumur di awal plan sampai sumur selesai harus drilling engineer tuh selalu monitor gitu ya. Lanjut. Nah, ini detailnya gitu ya. Planning dari drilling engineer gitu ya. Develop well plan and drilling program. Minimize risk, maximize efficiency, and meet target cost and schedule. Yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, ini tuh kayak activitiesnya tuh banyak ya. Yang diperhitungkan sama drilling engineer. Tadi yang salah satu saya sebutin. Well trajectory, ya kan? Habis itu casingnya. Kita nggak boleh terlalu banyak section ngebornya gitu ya. Karena semakin banyak section, semakin lama, semakin mahal. Terus matnya. Mat itu tuh juga salah satu hal yang paling mahal mahal saat ngebor gitu ya. Padahal mat doang gitu ya, lumpur gitu. Nah, ini tuh lumpur tuh harganya bisa 1 juta dolar per well gitu ya. Jadi memang semahal itu gitu. Dimana kita tuh bisa harus mengoptimize di segala sisi ya. Bukan hanya ngebornya doang, tapi dari segi yang lain, casting, drilling fluid, ya kan kita nggak boleh over design pokoknya. Kita harus fit for purpose gitu. Nah, ini tentang planning tadi. eh kita lanjut ke execution dan monitoring. Nah, di eksekusi dan monitoring ini tugasnya tadi itu ya, kita monitoring drilling parameter, ada ROP, ya kan?
kita tuh harus tahu nih ROP-nya tuh sama nggak sama kayak apa sumur-sumur sebelah gitu ya. Apakah lebih lambat, apakah lebih cepet, kenapa kok bisa lebih lambat kayak gitu ya. Terus habis itu mat propertiesnya. Mungkin bukan salah rignya gitu ya atau drillernya, tapi salah matnya yang jelek, mat propertiesnya jadi jelek gitu ya. Jadi kita beneran engineer tuh nge apa ya? Hmm, oke, sorry, ada pesan ntar. Nah, oke. Sorry, sorry. Tadi ada ini. Terus habis itu kita nge-track depth, progress versus plan tadi dari DVT. Terus habis itu apakah ada NPT di sumur itu? Apakah ada ILT? ILT itu bisa kita tahu saat kita tahu baseline dari sumur itu kayak gimana ya kan, sumur-sumur sebelahnya. Kita bandingkan dengan actual sumurnya ya kan. Eh, Mungkin kita bisa bilang ke company man-nya bilang, WOB-nya kurang nih mas gitu, tambahin dong gitu. Atau flow rate-nya kurang nih mas, hole cleaningnya jelek gitu kan ya. Gara-gara hole cleaning jelek, ROP-nya jadi jelek gitu. Nah, ini bisa kalian lihat dari depth progress itu. Dengan yang hijau itu tuh plan gitu ya, actualnya ini. Berarti eh apa namanya? Ada gap di situ gitu ya. eh nah, apa namanya? Aku pengen tanya nih, ini ada satu yang salah dari PPT ku ya kan. Kalau dilihat dari grafik itu, actual, berarti itu kan di sekitar 18 hari ya. 18 hari dapat 5.000 meter, plannya 18 hari dapat 4.200. Ini tuh sumur lebih cepat atau lebih lambat? Jadi ini Lebih actual yang lambat. merah. Ada yang mau jawab? Sepertinya lebih lambat Kak dari fase plan dibanding aktual. Kenapa? Ini kenapa? Karena kalau misalkan di kurva di fase planningnya dia harusnya 18 hari dia udah sampai kedalaman 5.000 sedangkan aktualnya dia baru di 4.800-an mungkin. Oh, kamu salah baca ya. Ini, tapi benar, benar. Jadi plannya itu yang hijau. Jadi ini aku bilang tadi ya, PPT ku tuh salah gitu ya. Yang hijau itu plan, yang actual itu yang ini, yang merah gitu ya. Jadi sebenarnya ini tuh lebih cepat, tapi alasanmu udah benar. Karena sebenarnya kalau misalnya 18 hari dapat 5.000 kan berarti lebih cepat ya. Nah kan? Dibandingkan dengan plannya. Oke, si Vigo ya. Minta tolong ini tadi di apa namanya? Di list ya, takutnya aku lupa juga nih. Oke, baik banget apa jawabannya ya. Oke, kita lanjut aja ke sesi evaluation and lesson learn. Tadi yang sudah aku jelaskan juga, jadi drilling engineer itu tugasnya itu kenapa sih ini kok bisa lebih lambat gitu ya? Kok sumur ini lebih lambat sih dari yang sumur lain gitu? Jadi apalagi sumur-sumur di PHM gitu. Enaknya di PHM ini tuh datanya tuh udah integrated gitu ya. Datanya tuh banyak banget. Sumur PHM pas lagi jaya-jayanya ya, SWAM itu ada 3 rig. Offshore ada 3 rig, ada 6 rig gitu ya. 1 tahun itu bisa ngebor sampai 100 wells. Bayangkan sebanyak apa gitu ya. 100 well. Kalau misalnya di Pertamina-Pertamina lain itu biasanya drilling itu tuh sebagai campaign aja ya. Jadi satu satu tahun tuh cuma ngebor 3 sampai 4 sumur aja. Jadi mereka nggak peduli tentang performance gitu ya. Sedangkan kalau di PHM ini karena sumurnya banyak, jadi kita tuh sangat ngejar performance gitu ya. Karena kita pengen 1 tahun itu kita ngebor banyak gitu. Makanya di PHM itu drillingnya tuh bisa dikatakan sudah industrialized gitu ya. Nah, maka dari itu kita selalu harus melakukan evaluation. Karena sumurnya sudah banyak, jadi baseline-nya itu sudah ada gitu ya. Tinggal kita cari aja ini tuh sumur mirip yang mana sih, ROP-nya berapa sih, kita bandingkan. Lebih cepat nggak atau lebih lambat nggak? Kenapa kok lebih lambat gitu ya? Mungkin karena matnya jelek, atau BHA-nya yang jelek, atau bitnya yang jelek ya kan? Nah, kita selalu bandingkan sampai sedetail itu gitu ya. Jadi kalau misalnya next kita ngeplan lagi, kita tidak mengulangi
kesalahan yang sama gitu ya. Jadi kita harus memiliki baseline setiap kita nge-planning sesuatu sumur gitu. Itu apa namanya manfaatnya kita melakukan evaluasi dan membuat lesson learn seperti itu. Lanjut eh, ke good drilling performance start with safety. Nah, tadi ya, walaupun kita pengen cepat, 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 cepat gitu ya, tapi sebenarnya kalau cuma cepet doang, agresif doang, sebenarnya tuh nggak fit for purpose gitu ya. Kadang kalau misalnya kita ngebor kecepatan, itu tuh malah jadi stuck gitu BH-nya ya kan. Kalau stuck malah nambah 5 hari, 10 hari, sama aja gitu ya. Jadi tuh tugas kita itu tetap berada di optimum performance. Nggak yang terlalu cepat malah jadi bikin masalah, tapi nggak terlalu lambat juga gitu ya. Itulah tugas kita ngeplan dari awal itu tuh ngetarget si ROP ini gitu ya. Jadi kita nggak pengen apa namanya risk itu tuh resiko atau sebuah safety itu kita compromise gitu ya. Terus habis itu misalnya salah satu contoh ada di PHM itu namanya offline activity. Offline activity itu adalah apa namanya kegiatan. Misalnya kita lagi ngebor gitu ya, apa ngebor batch gitu. Nah, satu satu apa ya? Bentar, aku masih ada berapa slide nih? Kok setiap slide aku tanya mulu ya kan? Keluar duit banyak aku ya kan? Oke, oke, satu pertanyaan. Ada yang tahu nggak batch drilling itu apa? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu juga nggak apa-apa sih. Ini emang operation based banget sih. Nggak ada yang tahu ya? Oke, jadi batch drilling itu drilling. Misalnya kalau kamu di suatu platform tahu lah ya kalau platform. Nah, itu tuh kan ada berapa well tuh, ya kan, dalam satu platform. Offshore, Swarm. Nah, kalau onshore tuh emang dalam satu platform cuma ada satu sumur. Makanya mereka nggak bisa batch drilling. Ada sih di Rokan tuh mulai mereka batch drilling gitu ya. Tapi itu baru-baru aja gitu. Di onshore memang satu well, satu platform satu well. Tapi kalau misalnya di offshore, di Swarm, itu tuh selalu satu platform tuh terdiri dari kalau Swarm tuh 4, kalau offshore tuh bisa sampai 15 slot ya kita ngomongnya ya, 15 well gitu. Nah, itu gunanya buat apa? Untuk mengurangi capek dari eh, surface apa fasilitinya gitu ya. Karena kan bikin platform kan juga nggak murah ya. Nah, makanya langsung dibikin banyak sumur gitu. Nah, batch drilling ini adalah melakukan pengeboran dalam satu platform tuh misalnya langsung 5 well. 6 well. Nah, itu namanya dilakukan batch drilling. Nah, offline activity itu adalah saat kita melakukan batch drilling, itu tuh misalnya dari satu sumur, misalnya kita lagi drilling gitu ya. Di sumur lainnya kita melakukan kegiatan lainnya. Jadi itu kayak kita lagi apa namanya? Misalnya ibu-ibu nyapu gitu ya. Terus satu tangan yang lainnya lagi gendong anak. Jadi dua kegiatan yang dilakukan di satu waktu gitu namanya offline activity. Nah, itu dilakukan juga di apa drilling operation untuk menyingkat waktu gitu ya. Dan savingnya tuh gede ya. Bisa sampai sehari, 2 hari, itu 200.000 sendiri ya. Jadi memang nggak cuma tentang drilling activity, tapi juga flight time tadi ya yang kita eh, coba optimiskan seperti itu. Nah, tapi dari semua yang dilakukan, misalnya nih, offline activity itu kan berarti dua pekerjaan yang dilakukan oleh apa dilakukan bersamaan ya. Tapi kalau ibu-ibu tadi kan dilakukan cuma satu orang doang. Nah, itu tuh nggak boleh kalau misalnya di drilling gitu, karena itu mengkompromise safety gitu ya. eh, si orang ini bisa kecapean gitu. Nah, kalau di drilling ya udah kita tambah orang gitu untuk melakukan hal lain gitu. Daripada kita bayar rig, mending kita bayar orang lebih murah gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Jadi kita nggak cuma duit doang, pengen cepet-cepet doang, tapi kita tetap harus memperhatikan safety gitu ya. Karena kita tidak pengen suatu kejadian misalnya ada fatality gitu ya di rig karena memang rig itu tuh high risk ya, high risk high return. Risknya itu maksudnya risk duit iya, risk kematian juga iya ya kan. Jadi jangan sampai kita tuh karena pengen
saving jadi nyawa jadi taruhannya gitu ya. Nah, lanjut ke tadi aku bilang data AI engineer gitu ya. Nah, di PHM ini udah pernah mencoba beberapa AI gitu ya, karena data di PHM ini sudah banyak, ngebor juga udah banyak. Nah, kita kembangkan ke machine learning dan AI gitu untuk mengoptimize dari performance drilling kita gitu. Nah, sebenarnya kalau AI-nya atau machine learning-nya tuh kita masih dari pihak ketiga ya. Jadi dari Schlumberger, dari Halliburton gitu ya. Mereka yang memberikan servisnya. Tapi untuk data-datanya itu tuh apa namanya? Semuanya dari kita atau misalnya apa namanya? eh kepenginnya kayak gimana gitu ya itu tuh semua dari kita tetap otaknya dari kita tapi yang ngerti teknologi teknologi kayak gitu kan mereka ya kita nggak ngerti ya mesti kita nggak nggak ngerti coding gitu ya nah kita cuma jadi otaknya saja gitu nah itu gimana kita sebagai drilling engineer tuh tetap harus up to date ya dengan teknologi yang sekarang jangan kayak nanti misalnya kalian udah lulus gitu ya terus interview kayak ditanyain gimana kalian gimana pernah nggak ngolah data gitu ya saya pernah nge-interview orang gitu kan ditanyain pernah nggak ngolah data even Excel gitu ya Excel pun berguna gitu nggak perlu AI lah gitu kan karena ngolah data misalnya di sumur-sumur yang banyak banget itu tuh penting gitu ya eh apalagi misalnya di sumurnya PHM dan PHR kan PHR juga banyak tuh lowongan kan kalian tuh harus bisa mulai belajar lah ya kalau ditanyain jadi kalau misalnya tanya udah bisa nggak lu Excel gitu atau ngolah data pakai SQL gitu nah kalian bisa gitu ya karena emang harus dituntut sekarang kayak gitu ya karena itu tuh beneran mengurangi waktu bekerja kalian karena kalau cuma ngolah data doang itu tuh bisa seharian padahal itu tuh bukan inti dari permasalahan gitu ya nah itu nah lanjut ke eh, the continuous improvement cycle ya. Jadi biar improvement itu tuh apa selalu improve dari tahun ke tahun. Kita tuh setelah plan, execute, monitor, melakukan review. Nah, kita improve ya kan dari lesson learn yang kita sudah dapatkan tuh kita improve. Jadi nextnya kalau ada terjadi sesuatu itu tuh sudah ada lesson learn-nya gitu ya. Jadi kita bisa mengimprove apapun itu. Jadi kita nggak boleh mengulangi kesalahan yang sama jadi kita harus improve tahun ke tahun. Even kalau misalnya kita performance-nya menurun, harus ada justifikasinya. Kenapa kok menurun gitu? Mungkin memang karena trajektorinya lebih susah gitu kan ya. Karena memang dari tahun ke tahun itu tuh apa challenge-nya kan beda gitu ya. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita harus selalu improve. Nggak boleh malah turun gitu ya. Itu yang harus dilakukan saat melakukan continuous improvement. Nah, ini mungkin ini slide terakhir aku sih. eh se apa di sharing session kali ini ya. Jadi aku nggak cuma pengen memberikan sharing session tentang apa namanya kegiatan drilling itu kayak gimana ya. Tapi aku juga pengen kalian tuh kalau misalnya kalian pengen di drilling tuh ngapain aja sih selain drilling engineer gitu ya. Ada kalian jadi mat engineer. Mat tuh karena tadi aku bilang cost mat tuh mahal kan. Gaji mat engineer tuh juga gede, bahkan lebih gede daripada drilling engineer gitu ya. Kalau misalnya kalian mau masuk ke service company, nah itu, apalagi ke lapangan ya kan, nah, enak itu sudah. Semen engineer juga sama aja ya kan. Pokoknya marksman itu sama. Terus habis itu directional driller atau DDMWD. Ini bukan driller ya, bukan driller dirig ya, tapi directional drilling yang akan mengarahkan BHA kalian saat drilling. Nah, itu juga eh, sangat menjanjikan, apalagi kalau misalnya kalian pengen ke luar negeri gitu ya. Itu sangat dicari-cari. Terus habis itu yang lain yaitu HSE ya. HSE kan di setiap lini kehidupan ya sebenarnya memang ada si spesialisnya ini. Apalagi untuk di drilling ya. Jadi harus ada gitu. Nah, kalau tipikal karir path-nya di drilling engineer itu memang apalagi kalau kalian misalnya baru gitu ya, terus habis itu dapat kerja di drilling, kalian harus pertama kali minta ke lapangan. Kenapa?
Karena kalau kalian nggak ke lapangan, kalian nggak akan ngerti barang-barangnya kayak gimana, nggak kebayang gitu ya. Kalau cuma di kantor doang tuh beneran nggak bingung gitu, ini apa ya? Nanti lupa gitu. Jadi minimal tuh 1 tahun tuh harus sering ke lapangan gitu, biar tahu alat-alatnya, biar kebayang gitu ya. Nah, selain itu juga ke lapangan ini tuh jadi tahu nih, oh ini tuh bisa dioptimasi loh, kok bisa sih kayak gini gitu. Jadi itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan karena kalian sudah melihat actualnya gitu ya di lapangan kayak gimana. Terus habis itu di office ya kan ngerjain TDP ya kan udah tahu nih, oh di lapangan tuh kayak gini ya kan. Nah, ngerjain planning tuh lebih gampang karena kebayang. Terus habis itu eh, naik lagi ke leadership jadi lead eng gitu ya. Lead eng itu tugasnya nge-supervise engineer, nge-review ya kan, sama monitoring, lebih ke monitoring cost. Nah, kalau udah naik lagi itu lebih ke strategik, jadi ujung-ujungnya duit, walaupun apapun itu pasti ujung-ujungnya duit ya kan. Nah, jadi kalau misalnya udah paling tinggi adalah pasti akan tetap ke strategik lagi ya, udah ngurusinnya tuh helikopter view, nggak ke operation lagi seperti itu. Nah, skillnya yang kalian butuhkan kalau misalnya kalian mau masuk drilling, yang pasti apa namanya, kalian harus tahu rig system tuh kayak gimana. Mungkin kalian bisa coba sih sebelum lulus gitu kan ya, nyobain kerjain IWCF, IWCF yang level 1 gratis tuh. Jadi kalian bisa coba dulu gitu ya. Terus habis itu bisa kalian masukkan ke CV kalian. Tapi kalau misalnya di interview ditanyain jangan bingung ya, kalau udah ngerjain kok nggak ngerti gitu ya. Paling enggak tahu lah ya rig system tuh apa aja gitu dan gunanya tuh apa. Jadi itu tuh jadi basic jualan kalian nanti kalau misalnya ada interview atau apa gitu ya. Oke, mungkin itu aja sih dari aku untuk sharing session kali ini ya. Jadi pesan aku tuh cuma satu, even dalam kehidupan ya kita harus melakukan improvement, even sekecil apapun itu ya setiap harinya. Jadi harus continuous improvement, lesson learn, eh, nggak boleh berhenti melakukan improve setiap waktunya gitu. Oke, itu aja sih dari aku. Makasih ya untuk sharing sessionnya. Ini lanjut ke tanya jawab ya. Baik, terima kasih Mbak Cesa atas sharing pengalaman dan materinya yang sangat menarik. Selanjutnya, saya juga membuka kesempatan buat teman-teman untuk bertanya. Untuk partisipan yang memiliki pertanyaan, boleh langsung bertanya melalui kolom chat Zoom atau bisa menggunakan fitur raise hand, lalu mengaktifkan mikrofonnya. Baik, boleh Bang Farid. Oke, baik. Terima kasih Mbak Kezia atas pemaparan materinya yang sangat menarik dan pastinya menambah ilmu baru untuk kami, Mbak. Oke. Tadi mohon maaf sebelumnya sempat terputus suaranya Mbak di bagian saya tadi dengar untuk ROP itu bahwasannya lebih rendah daripada OBROP, Mbak. Apa Mm-mm. benar, Mbak? Nah, pertanyaannya itu kondisi atau faktor apa Mbak yang menyebabkan berarti OBROP-nya itu bisa jauh lebih tinggi dibandingkan ROP. Terus cara kita mengidentifikasinya itu gimana, Mbak? Dari penyebab mungkin antara gap yang ada di situ, Mbak. Oke. Jadi ini ya, mungkin tadi karena keputus ya. Eh, jadi ROP itu tadi kan rate of penetration, jadi laju di mana kita tuh ngedrill ya formasi itu kan ya. Jadi ada yang namanya instantaneous ROP atau OBROP dan ROP, average ROP. Jadi kalau instantaneous ROP itu adalah kecepatan saat kita beat itu tuh on bottom atau saat menggerus si siapa namanya? Si formasi itu gitu. Jadi bisa sampai 200 meter per hour, 100 meter per hour. Jadi laju-laju. Tapi kalau average ROP, dia kan satuannya adalah meter per waktu ya, hour gitu kan. Nah, sedangkan kalau average ROP itu juga meter per hour gitu ya. Tapi bedanya kalau misalnya ROP average itu adalah eh, OBROP ditambah dengan waktu saat kita connection. Jadi kan kalau misalnya kamu ngebor, itu kan drilling, misalnya udah selesai tuh, udah sampai ke rig floor gitu ya. Nah, udah habis tuh kan si drill pipe-nya.
Nah, kan kamu harus nambah lagi drill pipe nyambung kan. Nah, itu namanya connection. Nah, itu tuh waktu connectionnya itu dimasukkan ke dalam perhitungan si apa namanya ditambah dengan OB-ROP. Jadinya ROP gitu. Makanya dia akan selalu rendah. Kenapa bisa nih? Ntar aku ini aja. Kenapa bisa misalnya nih semakin eh, closer ke angka satu berarti dia waktu connectionnya kan berarti kan semakin kecil kan, makanya waktu connectionnya tadi itu yang dikejar gitu, jadi nggak cuma drilling doang tapi connectionnya misalnya eh sejam gitu, sama aja gitu ya, sama aja bohong gitu karena membutuhkan waktu yang lama untuk connection gitu, jadi eh apa namanya, jadi nggak cuma pas kita drilling doang, ngebut, 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 tapi saat kita connection. Nah, connection itu tergantung dengan si siapa namanya alat nyarik itu ya, untuk nyambungin namanya apa sih namanya aku lupa. Tong, tong itu kan buat si ini ya, nyambungin drill pipe antar drill pipe itu. Jadi kalau misalnya si cross tabutnya itu lama gitu ya ngambilnya, terus atau misalnya setiap kamu mulai drilling lagi setelah connection itu tuh biasanya si Didi itu ngambil survei. Kalau surveinya mereka lama, itu juga yang bikin OB apa ROP average kalian tuh lambat juga gitu. Jadi eh selain connection juga apa saat nyambungnya lagi surveinya Didi itu harus cepat gitu. Makanya dari PHM itu tuh nge-push si siapa namanya service company, kalian tuh sign in-nya si survei DDMBD kan nyambung karena udah diputus kan. Terus habis itu disambungin lagi. Nah, itu kan butuh waktu. Nah, itu tuh kita nge-push tuh nggak boleh lama-lama gitu. Jadi apa namanya yang mempengaruhi itu survei dan connection time dari si apa namanya prostabut itu tuh bekerja gitu ya. Makanya kadang kalau misalnya kita lagi ngepush-ngepush kayak gitu, kita memberikan reward. Jadi biar nggak males juga si apa orang rig itu bekerja gitu ya, karena itu emang ada eksternal eksternal efek gitu ya. Karena kalau misalnya males atau udahlah lambat aja orang nggak dikasih reward apapun kayak gitu. Jadi caranya kita pendekatannya itu bukan cuma teknikal tapi juga ke personal seperti itu sih. Oke, berarti dia untuk menjaga ini Mbak ya, pengurangan waktu di non-drillingnya ya, atau bahasanya nganggur lah Mbak ya. Tuh. Kayak di connectionnya seperti, oke oke. Mm-mm. Oke Mbak, terima kasih Mbak. Oke, ada Eh, pertanyaan lain? teman-teman yang ingin bertanya, boleh pakai fitur raise hand-nya atau lewat kolom chat Zoom. Hmm. Teman-teman bertanya. Adakah yang lain? Izin nanya, Mbak Cesya. Oke, Vigo. Oke, Vigo lagi. Udah aku ini soalnya aku tulis. Gimana Vigo? Kalau untuk data dari offset dual itu sebetulnya kalau dari SLK Migas sendiri itu nge-provide nggak, Mbak? Atau kalau kita mau optimasi itu kita ambil listenernya itu dari kayak misalkan PHM dari sumur-sumur PHM sebelumnya aja, Mbak? Oke. Nice question. Jadi eh gini, jadi kalau misalnya kalian apa ya, kami itu tuh mengambil baseline, itu tuh misalnya sumur itu J-type atau S-type gitu ya, terus formasinya kayak gini, lapangannya kayak gini gitu. Jadi tuh harus apple to apple gitu ya, karena kalau misalnya kamu ngebandingin well drilling di PHM misalnya sama yang ada di Arab gitu ya, itu akan beda karena formasinya beda gitu ya. Jadi itu tuh eh, kalian tuh membandingkannya harus apple to apple, misalnya eh, harus lapangan yang sama, tipe well yang sama, arsitektur yang sama seperti itu. Kecuali misalnya kalian ngebor Explo gitu ya. Kalau Explo tuh
boleh tuh kalau misalnya apa ya mencari reference well yang lain gitu ya. Tapi tetap harus dekat gitu karena memang eh apa namanya performance itu emang berdasarkan lapangan juga gitu ya. Karena ada formasi yang keras, ada yang formasi yang kayak lembek-lembek aja gitu. Jadi memang memang harus berdasarkan formasi arsitektur, trajektorinya susah atau enggak ya kan harus kita samakan gitu. Jadi nggak terlalu baseline itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu muluk-muluk, nggak terlalu yang pesimis juga kayak gitu sih. Dia tetap dari lapangan kita sendiri. Baik, Mbak Jasya. Menjawab. Terima kasih, Mbak, atas jawabannya. Oke, thank you. Ini ada pertanyaan Mbak di kolom chat Zoom. Assalamualaikum Mbak, izin bertanya Mbak, kira-kira untuk di PHM itu pernah ada menerapkan casing well drilling kah Mbak? Oke, nice question ya. Cek ini ya. Casing Wild CWD. Jadi, apakah kita pernah? Pernah. Di tahun 2000 berapa ya? 2020 dan di offshore gitu ya. Jadi CWD itu kan ada beberapa tipe gitu ya. Ada satu, dua, dan tiga. CWD itu biasanya atau sering digunakan tuh di onshore karena memang onshore itu kan kalau ngebor itu tuh vertikal-vertikal aja gitu ya. Karena mereka itu apa namanya platformnya tuh kan bisa milih ya surface eh, wellhead koordinatnya tuh atasnya itu bisa milih gitu. Misalnya apa misalnya di sini. Misalnya targetnya di sini. Dia bisa milih di sini gitu. Karena rata tanah semua gitu ya kan. Kalau misalnya kamu di offshore, ya kan? Misalnya kamu di offshore, ini wellhead kamu, ya kan? Terus habis itu platform kamu di sini. Sedangkan target kamu tuh di sini gitu. Nggak mungkin kan kalian ngebor vertikal kan? Nggak dapet apa-apa. Harus harus apa namanya direksional kan? Harus ke sini ya kan? Trajektorinya. Nah, itu yang membedakan onshore dan offshore. Nah, tadi aku sebutin CWD itu ada tiga tipe gitu ya. Yang pertama itu yang vertikal, bukan vertikal, dia cuma bisa vertikal. Yang kedua juga cuma bisa vertikal gitu. Tapi aku lupa perbedaannya apa. Kayaknya tuh yang pertama itu dia itu tuh apa ya? Pokoknya cuma nggak bisa diputer atau gimana gitu ya, tetap harus ngebor sendiri gitu. Nah, sedangkan yang kedua ini dia bisa ngebor sendiri, terus habis itu langsung semen, kan dia casing, casing bit gitu ya. Kan biasanya kita drill pipe dulu, BHA gitu kan ya, terus cabut baru casing gitu ya. Kalau casing wire drilling kan casing bawahnya bit gitu kan ya. Nah, kalau yang tipe 2 ini itu tuh cuma bisa vertikal. Yang bisa dia itu directional atau bisa meliuk-liuk, itu tuh tipe 3. Nah, yang paling murah itu tuh adalah tipe 2. Tipe 3 itu mahalnya minta ampun gitu. Karena dia bisa apa? Jadi kan ada BHA ya kan di dalam kan harus ada BHA di bawah dan harus kita tinggal. CWD itu tuh kelebihannya adalah casing drilling, terus langsung semen. Jadi langsung kita tinggal, nggak kita cabut-cabut lagi gitu kan ya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita apa namanya, yang ketiga itu kita tuh ninggal sesuatu yang mahal di situ gitu. Jadi makanya apa namanya CWD level 3 itu tuh mahal karena itu. Sedangkan kalau di offshore kita itu butuhnya CWD level 3. Sebenarnya bisa pernah kita lakukan. Tapi kenapa nggak kita lakukan lagi? Karena dibandingkan kalau misalnya kita ngebor biasa, itu tuh lebih mahalan kita pakai CWD. Karena CWD itu cuma maksimum setauku tuh 500 meter. Sedangkan kalau misalnya 500 meter, kita ngebor, cabut, casing, itu tuh lebih murahan itu gitu ya. Murah ini tuh bukan duration doang, tapi harga dari si CWD-nya itu sendiri gitu. Jadi tadi ya yang aku bilang bukan masalah kalau visible visible pernah tapi untuk secara keekonomian atau lebih murah itu tuh lebih murah kalau misalnya kita melakukan apa namanya conventional drilling. Jadi tadi ya yang aku bilang nggak melulu kita pakai alat yang sophisticated gitu ya, tapi mahal, tapi nggak cuan ya kan. Mending kita pakai konvensional
kita back to basic ya kan, tapi murah gitu. Itu sih. Apakah terjawab Bang Syaiful Arif? Oke. Mungkin Mbak Dea bisa. Baik, terima kasih banyak untuk kesempatannya, Nunu. Saya izin bertanya lagi, Mbak Kezia. Hmm? Pernah nggak Mbak menghadapi situasi di mana mungkin pas Mbak lagi di lapangan atau lagi ada project, di mana semua parameter itu normal Mbak, kayak Mhm. ya parameter-parameter ada WOB-nya dan lain-lain, tapi ROP-nya itu drop Mbak. Terus kira-kira langkah apa yang Mbak dan tim akan ambil dan kira-kira dampaknya itu apa ya Mbak? Kayak apakah sepenuhnya bisa menyelamatkan atau gimana dari Mbak? Mungkin bisa sharing sama kita Mbak Oke. pengalaman-pengalamannya. Terima kasih. Oke, nice question. Nah, ini nih bisa dicatat ya, karena biasanya ini tuh kalau misalnya aku ada, kalau misalnya ada interview tuh biasanya user tuh sering juga nih bertanya kayak gini ya gitu ya. Ada sebuah case study terus kalian jawab gitu ya. Nah, kalau misalnya jadi ini semua apa namanya kita mengambil keputusan kalau misalnya kita lagi eh, operational atau lagi ngebor gitu ya, engineer itu selalu harus ngitung semua case kalau misalnya ada isu gitu ya. Salah satu contohnya yang di apa pertanyaannya si Dea tadi adalah kalau misalnya kita udah parameter semua drilling aman aja, kita udah maksimum BOB maksimum, flow rate maksimum, terus apalagi BH yang kita gunakan sebenarnya juga udah oke. Kenapa nih kok ROP-nya apa namanya tiba-tiba drop gitu ya atau lambat gitu? Nah, ada dua case. Apakah eh TD apa misalnya kita lagi ngebor, apakah TD-nya sebentar lagi, misalnya TD-nya tinggal 100 meter gitu ya, atau misalnya eh TD-nya masih jauh, misalnya kita lagi tiga stand ngebor gitu ya, masih awal-awal ngebor drilling gitu, berarti kan TD-nya masih jauh 1000 meter gitu ya. Nah, kita harus memperhitungkan sebagai engineer, namanya kita biasanya eh, melihat cost projectionnya kayak gimana. Kita harus menghitung cost projection dengan ROP yang sekarang. Misalnya case-nya kita mau TD gitu ya. Misalnya tinggal 100 meter atau 50 meter lah, 50 meter. Misalnya dengan kita cabut BHA, cabut BHA itu kan berarti eh, cabut BHA, masukin BHA lagi gitu ya, dengan BHA baru gitu ya kan. Itu tuh apakah lebih murah dibandingkan kita harus ngebor, maksa ngebor dengan ROP misalnya tinggal 10 meter per hour, udah lambat banget itu. Itu tuh kita lihat cost-nya gimana. Dengarnya bisa dihitung ya. 10 meter per hour tuh berarti kita dengan depth 100 meter itu butuh berapa hari gitu. Terus habis itu kalau misalnya kita cabut butuh berapa hari. Kita bandingkan cost-nya. Misalnya lebih murah yang kita lanjut drilling gitu ya, karena emang tinggal 100 meter aja. Kayak gitu. Jadi kita mengambil keputusan itu case by case berdasarkan optimumnya cost-nya itu kayak gimana. Seperti itu. Kalau misalnya kita lagi di drilling gitu. Seperti itu sih. Oh, jadi tetap harus ada anu ya Mbak plan-plan gitu Mbak. Dan harus ada perbincangan pengambilan keputusan case by case gitu dan meminimalisir cost-nya juga ya Mbak Iya, untuk setiap pokoknya keputusan yang ada. mm, UUD pokoknya ya, ujung-ujung duit gitu ya. Jadi iya, jadi harus apapun masalahnya ya kan, misalnya karena kita harus ngitung cost-nya gitu ya. Dengan beberapa case cabut atau tetap lanjut drilling dengan RP segini tuh lebih murah yang mana gitu. Hmm, oke, siap Mbak. Menjawab sekali pertanyaan saya. Terima kasih banyak Mbak Kesia. Terima Saya kasih juga kembalikan dia. kepada moderator. Terima kasih Mbak Dea. Mungkin Muhammad Dwipa bisa Ah, sebelumnya suara saya terdengar. 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 Oke, terima kasih penjelasannya Ibu. Ah, izin untuk bertanya dalam tiga jawaban. Yang pertama, kalau untuk
Kalau untuk penerimaan khususnya dalam drilling dan performance dan best practice ini, apakah yang di apakah ada syarat-syarat khusus khususnya untuk fresh graduate? Uh, dan apakah ada misalnya khusus dari Pertamina itu ada kuota dari daerah gitu? Oke. Saya walaupun kuliahnya di luar Kalimantan, tapi saya KTP masih Balikpapan dan memang asli orang Balikpapan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara mitigasi resiko kesalahan pengambilan keputusan berbasis data real time yang terjadi data latensi atau kegagalan sensor dari MWD atau LWD di dalam di dalam lubang sumur. Dan yang ketiga, apakah untuk maksudnya dalam kasusnya studi di atau sorry atau job desk-nya sebagai drilling ini ada sertifikat-sertifikat khusus, baik itu fresh graduate ataupun pengalaman gitu sih Kak. Terima kasih. Oke. eh Tadi yang pertama itu tentang eh apa tadi? Bentar, sorry, sorry. Ini ya, kerja dan kamu orang ini ya, orang Balikpapan gitu ya. Iya Kak, tapi kuliah di luar di UI. Oke. Jadi kalau aku nggak tahu ya, kalau kalau misalnya Pertamina kan ada kalau kamu fresh grade ya? Ah, masih kuliah sih Kak. Oh, nah, jadi kalau misalnya fresh grade, udah pokoknya kalian eh, selesai selesai kuliah tuh langsung drop aja di rekrutmen Pertamina. Jadi kalau misalnya mau permanen dan lain-lain gitu ya, langsung aja drop. Pasti pasti banget ya kalau misalnya udah sesuai dengan ini tuh pasti dapat undangan buat BPS gitu. Ini tuh buat fresh grade gitu ya. Jadi kalau misalnya di Pertamina itu kayaknya nggak ada sih untuk misalnya, oh ini untuk daerah-daerah gitu ya. Aku kurang tahu sih. Kecuali misalnya memang ada program apprentice gitu atau apa itu mungkin baru ada ya. Apa namanya? Kuota untuk misalnya kamu KTP-nya di Kalimantan atau KTP di Riau itu apalagi Riau itu biasanya mereka memprioritaskan KTP-KTP di sana, tapi biasanya itu cuma untuk program apprentice gitu. Tapi kalau BPS itu tuh lebih ke pusat gitu ya. Jadi kalau misalnya program fresh grade, apa namanya, BPS gitu ya, itu tuh di pusat, di SAU, di Jakarta langsung. Jadi nanti kamu dari sana baru ditempatkan gitu ya. Bukan bukan dari langsung PHM-nya. PHM itu kayak cuma nerima ini doang, nerima anggota aja gitu. Terus kalau tadi yang kedua apa? Sorry, sorry. Oke, pertanyaan teknis sih Kak terkait dengan Mm-mm. bagaimana cara mitigasi resiko kesalahan pengambilan keputusan berbasis data real time ketika terjadi data Mm. latensi atau kegagalan sensor baik MWD atau LWD di dalam lubang sumur itu sendiri pada saat drilling. Oh, oke. Oke, oke, oke. Berarti intinya adalah kalau misalnya sensornya sensornya apa gagal atau sensornya misalnya nggak valid gitu ya, gimana kita gitu ya? Padahal kan datanya cuma itu doang gitu ya yang kita punya gitu ya. Nah itu sering terjadi kalau misalnya kita lagi drilling gitu. Dan itu tuh itu cuma bisa di apa ya? Cuma bisa di tangkap sama orang-orang yang udah memang experience gitu ya. Misalnya ECD. ECD itu sensor itu tuh ada di MWD. MWD di BHA ya kan. Tiba-tiba ECD-nya tinggi nih gitu kan. ECD tinggi kan pasti kita mikirnya whole cleaning nih. Pasti. Kita bersihin dulu tuh hole-nya ya kan. Kita lakukan sirkulasi-sirkulasi gitu kan ya. Eh, nah, tapi kok ECD-nya nggak turun-turun gitu. Nah, itu tuh udah pasti, bukan udah pasti sih, itu antara take off atau emang ECD-nya yang jelek. Nah, apa sensor ECD-nya yang salah. Tapi kalau misalnya sensor ECD salah ini biasanya bisa dilihat dari pertama kita drilling. Jadi sensor itu pasti apa namanya kelihatan saat kita pertama kali drilling. Misalnya pertama kali drilling, ECD-nya udah tinggi gitu. Padahal mat width-nya misalnya cuma 115, dapatnya 1,4. Padahal kita biasanya cuma dapat 15 poin gitu ya. Misalnya ECD baseline-nya misalnya 115, dapatnya 1,3. Nah, dari awal ECD-nya tuh selalu tinggi, udah 1,4, 1,5 gitu ya. Nah,
kita lihat dari trennya. Kalau trennya udah aneh dari awal saat drilling, itu berarti salah di sensor. Ya kan? Biasanya kita ngelakuin apa? Biasanya kalau misalnya itu tergantung eh, rig superintendennya. Apakah dia berani? Biasanya kita apa namanya? Melakukan simulasi. Jadi kita tetap drilling, tapi kita udah nggak peduli lagi dengan sensor itu. Jadi cuma based on simulasi dari si mat engineer-nya doang. Misalnya mat engineer-nya ngasihnya 1,3 gitu ya. Sedangkan di ECD-nya eh bacanya 1,5 gitu. Nah, kita akan percaya sama si simulasinya seperti itu. Jadi eh bentar, sorry. Oke, jadi sorry ya tadi ada nih yang lain. Apa namanya? Jadi itu kita lihat dari tren awalnya. Karena eh, sesuatu yang di bawah itu tuh susah banget kita identifikasi kalau misalnya dia tuh kita nggak lihat trennya dari awal gitu sih. Jadi untuk apa melakukan atau mengambil keputusan itu kita harus kita bandingkan dengan simulasi yang lain. Terus habis itu kita ngeliat trennya kayak gimana. Jadi saat kita mengambil keputusan itu tuh nggak yang apa namanya, nggak yang langsung judgmental gitu ya. Oh ini gara-gara sensornya nih. Nggak. Jadi kita harus melihat tren dan kita harus simulasi. Kita bandingkan gitu. Oke, Kak, kalau boleh nanya, pernah ada studi kasusnya nggak yang di Balikpapan yang sampai menimbulkan ketidaksesuaian antara data dengan lapangan, Kak? eh oh ada, maksudnya kita pernah, bukan kalau studi kasus nggak pernah ya, maksudnya studi kasus, bukan studi kasus sih, tapi ada kejadian real nyata. Jadi ECD itu tuh lebih tinggi sensornya. Itu tuh biasanya karena apa namanya, bukan kita nggak tahu ya itu karena apa ya, karena kita yang tahu tuh adalah di company-nya, service company-nya gitu ya. Jadi kita bertanya ini kenapa apa namanya ECD sensormu kok bisa error kayak gini atau memiliki sensor yang salah gitu ya. Jadi kita itu nge-push mereka untuk memberikan root cause ke kita, apa jalan keluarnya gitu. Jadi biasanya mereka akan ada salah satu case itu ternyata kalibrasinya itu mereka belum melakukan kalibrasi gitu. Makanya kita melakukan sebuah penalti ya ke mereka karena mereka tidak melakukan kalibrasi terhadap sensor mereka. Makanya pas kita dealing mendapatkan bacaan ECD yang lebih tinggi seperti itu sih biasanya. Biasanya kalau misalnya kita ada case-case kayak gitu dan berhubungan dengan tool-tool mereka, kita akan manggil mereka, melakukan meeting, ya kan, diskusi, mencari root cause-nya, karena apa ini gitu kan. Jadi kita berikan data dari kita, data kayak gini nih, simulasi kita kayak gini, harusnya nggak segini. Kenapa toolmu ngomongnya kayak gini gitu. Jadi kita melakukan diskusi bersama si yang punya tool gitu ya, untuk mencari root cause-nya gitu. Jadi kita juga nggak yang langsung ngejudge ke mereka juga ini toolmu yang salah gitu, enggak. Tapi kita juga mencari data, apakah memang yang salah kita gitu ya, emang whole cleaningnya jelek gitu. Gitu sih. Betul. Oke, Kak, penulisan pertanyaannya sudah menjawab, Kak. Terima kasih. Oke. Baik, ada pertanyaan dari kolom chat Zoom. Mungkin ini juga jadi pertanyaan terakhir, Mbak. Selamat Mm-mm. sore. Bertanya, semisal kita meningkatkan ROP mata bor untuk mempercepat proses pemboran, namun di sisi lain ada risiko seperti kerusakan peralatan atau wellbore instability. Menurut Mbak, bagaimana cara menentukan ROP yang optimal agar pemboran tetap efisien tanpa meningkatkan risiko operasional? Nah, oke. Pertanyaan yang cukup bagus ya. Jadi kita itu nggak semata-mata cuma oh WOB-nya tinggi, pokoknya RPO-nya cepet gitu ya. Nah, tapi ada beberapa limit technical yang nggak bisa kita push gitu. Misalnya bid itu memiliki mereka biasanya bid vendor akan ngasih limit WOB ke kita gitu ya. Misalnya bid ini cuma bisa 20 ton gitu ya. Kalau misalnya kita paksa 25 ton, hancur sudah itu ya bidnya ya. Jadi ada beberapa limitasi yang memang
kita sudah floorkan dari awal di program gitu ya untuk meningkatkan sebuah performance dari drilling. Misalnya WOB-nya nggak boleh 15 ton gitu karena bitnya cuma bisa maksimum 15 ton. Terus habis itu apa namanya eh dari segi mat gitu ya karena ini ada pertanyaan tentang wellbore instability. Jadi kalau wellbore instability itu lebih pengaruhnya ke mat ya. Jadi kalau misalnya konsep wellbore instability itu adalah karena batuan itu kita ambil, jadi kan wellbore itu jadi gampang runtuh gitu ya. Jadi karena pressure pressure dari lubang yang kita itu kita ambil. Nah, kita menggantikannya dengan pressure dari mat itu. Jadi yang kita lakukan adalah apa namanya? Mat itu pressure-nya itu tuh dapat menahan runtuhan atau formasi agar si batu-batuan itu tidak runtuh. Nah, siapa yang menentukan mat weight? Nah, itu kita minta tolong ke tim geologis ya, karena mereka yang lebih tahu apa namanya kalau kalian tahu SH-min, SH-max gitu ya. Jadi mereka yang akan menentukan pressure-nya berapa nih di sumur ini gitu. Itu untuk wellbone stability. Tapi kalau misalnya yang berkaitan dengan Eropa lagi adalah mungkin maksudnya ini kali ya, whole cleaning. Nah, kalau misalnya apa namanya eropinnya kita cepet, whole cleaningnya jelek, apa yang terjadi? Stuck gitu ya, bisa stuck. Kalau misalnya stuck malah tambah 5 hari, 2 hari gitu ya buat nyabut si BHA-nya. Mending-mending bisa dicabut. Kalau nggak bisa dicabut ya kan kita nanam BHA. BHA harganya mahal ya kan. Jadi selain ROP, jadi kita punya limitasi-limitasi lain yaitu si whole cleaning itu sendiri. Kalau misalnya whole cleaning itu jelek dari kita bisa lihat dari Talk and Dark, yang kita lakukan adalah pertama menurunkan ROP, langsung kita menurunkan ROP-nya dulu. Yang kedua bersih-bersih sumber itu dulu. Eh, kita pompa-pompa high dance, kita lakukan sirkulasi sampai sumbernya itu bersih. Baru kalau kita udah yakin sumber itu bersih dari data yang kita punya, baru kita lakukan ngebor-ngebut lagi kayak gitu sih. Apakah Sepakat. menjawab? Bang Agung, jawabannya Mbak. Hmm. Baik, karena waktu yang terbatas, demikian sesi tanya jawab kali ini saya tutup. Selanjutnya adalah penyerahan memento sebagai bentuk apresiasi kami kepada speaker kita yaitu Mbak Cesha. Kepada Saudara Aal selaku Project Manager saya persilakan dan untuk operator saya persilakan untuk mengambil dokumentasi. Baik, terima kasih Nunu. Saya Al, selaku Project Manager pada siang hari ini, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mbak Kesha yang sudah meluangkan dan berbagi ilmu untuk kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini dapat membawa wawasan dan insight bagi kita semua, serta membawa manfaat untuk perjalanan karir kita ke depannya. Saya juga memohon maaf apabila dalam penyelenggara acara ini terdapat kesalahan dan kekurangan, baik dari perkataan maupun pelayanan kami panitia. Dan sebagai bentuk apresiasi kami, izinkanlah kami memberikan memento kepada Mbak Kesya yang sudah menjadi pembicara pada web conference hari ini. Mohon diterima ya, Mbak. Oke, terima kasih banyak ya udah diundang nih hari ini. Terus habis itu apa kalian juga ini ya sangat suportif gitu ya mendengarkan dari awal. Nah, biar aku nggak lupa ya tadi untuk orang-orang yang tadi bisa menjawab pertanyaanku, nanti kirim nomor GoPay-nya ya ke panitia. Siap, Kasih. Mbak. Makasih juga ya buat teman-teman panitia. Sama-sama, Mbak. Jauh. Baik, izin untuk mengambil gambar. Dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada saudara Aal dan juga kepada operator kita. Sebelum memasuki agenda terakhir, kami memiliki feedback form yang dapat diisi oleh semua partisipan untuk dapat membantu kami dalam meningkatkan acara kami ke depannya. Sebagai informasi juga bahwa feedback form ini sebagai syarat klaim sertifikat webinar pada hari ini. Jadi jangan lupa diisi ya teman-teman. Nah, untuk link dan scan barcode feedback form dapat dilihat melalui layar yang telah ditampilkan, atau bisa juga dilihat pada kolom chat Zoom-nya masing-masing. Sembari menunggu teman-teman mengisi link feedback, boleh sharing dengan kami nggak Mbak? Gimana Mbak bisa yang backgroundnya dari jurusan teknik kimia, bekerja sebagai drilling engineer seperti sekarang ini. Siapa tahu ada teman-teman termasuk saya yang bukan dari background teknik perminyakan bisa menjadi drilling engineer. Oke, mungkin ini ya, sharing aja. Jadi dulu kan aku tekim yang mana tahu ya kan tentang teknik perminyakan ini, ngebor aja nggak kebayang bisa bisa meliuk-liuk itu kayak gitu kan ya. Nah, sebenarnya basicnya adalah udah ada di semua teknik ya, harusnya udah semua harus belajar lah ya tentang kayak misalnya hydrostatic pressure, fluida, mekanika fluida, dan lain-lain. Sebenarnya itu tuh back to basic saat kalian semester 1 2 sih kan teknik apa belajar fisika ya kan. Itu tuh sebenarnya semua ada gitu. Misalnya kalian harus juga belajar kalau misalnya masuk ke ranah apa namanya oil and gas apalagi upstream itu tuh harus tahu nih eh, Newtonian fluid, non Newtonian fluid tuh apa gitu kan ya. Jadi kayak gitu sih harus belajar yang basic-basic kalau misalnya misalnya mau masuk malah kan ya nggak yang advance kalau misalnya mau bikin pabrik dan lain nggak nyampe gitu malahan jadi yang penting adalah basic tekniknya sih kalau misalnya mau cross cross kalau kita bilang cross cross karir ya itu sih basic basic tekniknya aja diperdalam. Wah, baik Mbak, berarti bukan dari background pendidikan yang jadi salah satu batasan untuk bisa berkarir di bidang drilling ya. Terima kasih banyak Mbak sudah sharing pengalamannya. Semoga dari sharing ini teman-teman yang bukan dari background teknik perminyakan juga jadi lebih percaya diri untuk mencoba dan mengeksplor bidang drilling. Baik Mbak, terima kasih. Semoga Mbak selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam bekerja. Amin. Oke, berhubung waktu untuk mengisi feedback form telah selesai, sekarang kita memasuki sesi foto dan untuk seluruh partisipan dimohon kesediaannya untuk dapat mengaktifkan kameranya masing-masing. Untuk foto bersama dan untuk operator, saya persilakan untuk mengambil dokumentasi. Baik, terima kasih moderator. Sebelum itu, saya minta Abang, Mbak, dan teman-teman untuk bisa mengaktifkan kameranya terlebih dahulu sebelum saya mengambil gambar. Ayo Abang, Mbak, dan teman-teman, mungkin bisa mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Baik, jika sudah, saya akan mengambil gambar dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi, gaya bebas. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada operator. Baiklah, tidak terasa sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Cesha yang sudah bersedia hadir dan berbagi ilmu bersama kita semua, yang tentunya sangat menarik dan menambah wawasan kita semua. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah hadir pada hari ini. Saya Nurul Hanjani, selaku moderator, mohon pamit undur diri. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next event. Oke, terima kasih semuanya. Izin Terima di kasih banyak, Mbak. Terima kasih, Mbak.